Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru pelajar di PDSD Negeri 12. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan atau rencana tindak lanjut yang saya buat, yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek, yaitu SEM atau Sport Education Model. Materinya itu tentang mini football turnamen atau sepak bola mini. Oke, ada pun latar belakang yang saya lagu itu tentang Sport Education Model. Itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJK yang memberikan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks yang nyata di bidang olahraga. SEM adalah suatu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar, mengeksplor berbagai peran dalam tim. Murid dapat mengambil peran tergantung aktivitasnya, seperti pelatih, manajer, wasit, jurnalis, maupun sebagai panitia inti. SEM memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui peran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. SEM dapat menguatkan kepemimpinan murid atau studi agensi dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan voice atau suara, choice, pilihan, dan ownership kepemilikan murid. Memberdayakan murid saat program sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi sehingga dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Kegiatan yang akan dilaksanakan ini dalam Sport Education Model adalah mini football turnamen atau siswa PPDS Negeri 17 Parepare. Sudah hasil diskusi kelompok belajar sekolah atau komunitas siswa 7 PPDS Negeri 17 Parepare. Dari hasil identifikasi hasil yang ada di sekolah, semuanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan mini football turnamen. Dari sarana dan prasarana yang cukup, dengan kegiatan ini murid dapat melaksanakan kompetisi yang nyata, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Mini football turnamen ini dipilih karena minat dari murid PPDS Negeri 12 sangat. Oke, next ya. Tujuannya, adapun tujuan dari seminar pertama terwujudnya murid yang sehat, bugar, senang, gembira dan berprestasi. Kemudian yang kedua, pemahaman murid tentang olahraga dalam membantu murid mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian ketiga, meningkatkan pembelajaran melalui pengalaman pembelajaran yang nyata. 4. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. 5. Menerapkan konsep pembelajaran aktif di mana murid terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Next. Adapun capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan, yaitu pertama capaian tujuan. 1. Pemahaman murid tentang aturan permainan status sekolah ini. 2. Mengembangkan keterampilan individu murid. 3. Pemahaman taktik bermain futsal sepak bola mini. 4. Sportivitas dan kerjasama. 5. Pembinaan dan tanggung jawab. Langkah-langkah. 1. Bahasa kecerdasan mini. 2. Latihan pengolahan musik. 3. Menganalisis pertandingan football. 4. Penyelenggaraan pertandingan. Kemudian menekankan pentingnya kerjasama tim, komunikasi dan sportivitas. 5. Pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Peran. 1. Peran murid menjadi peserta, pelatih, wasit dan panitia dalam perannya dalam penyelenggaraan SEM. Atau lini masa pertama adalah tanggal 12 November 2004, kemudian kedua tanggal 13 November 2004, ketiga tanggal 14 November 2024. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, pertama adalah kegiatan pembelajaran SEM masuk dalam pembelajaran kurikuler. Kemudian yang kedua, murid yang dilibatkan yaitu murid kelas 5, jadi SD dari 12 Parepare, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Waktu pelaksanaan yaitu pada akhir semester pertama. 4. Penanggung jawab adalah sekolah, komunitas belajar sekolah yang menjadi penggerak yaitu komunitas belajar siswa 7 yang terdiri dari guru PJK, guru kelas 6, guru kelas 5 dan guru kelas 4 yang berperan sebagai pengarah untuk publikasi dalam melakukan live streaming, menggunakan media sosial dan berkolaborasi dengan wali kelas
sebagai koordinator masing-masing kelas. 5. Kepanitiaan peserta dan pihak yang terlibat berasal dari murid dan juga beberapa dari rekan sejawat. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 1. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan sesuai dengan kualifikasi atau jenjang. 2. Ada 8 guru, 1 kepala sekolah serta 1 penjaga sekolah, jumlah murid keseluruhan 215 siswa. Siswa yang melaksanakan STM yaitu siswa kelas 5 dengan total jumlah 28 siswa untuk menjadi panitia serta wasit pelajar maupun supporter. 3. Sekolah memiliki sarana prasarana yang cukup untuk melaksanakan turnamen sebulan ini. 4. Lokasi sekolah yang dekat dengan lapangan memudahkan untuk pelaksanaan turnamen sebulan ini. Rencana evaluasi. Ada 6 tahapan dalam pengimplementasian SEM dalam sebuah pembelajaran. Masing-masing tahapan tersebut harus dievaluasi secara keseluruhan. Evaluasi akan dilakukan pada akhir tahapannya, yaitu tahap evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJK. Beberapa hal yang harus dievaluasi yaitu 1. Tujuan pembelajaran, di mana tercapainya tujuan pembelajaran SEM. 2. Apa balik murid, pengalaman dalam pembelajaran SEM dan menentukan pendapat mengenai refleksi. 3. Refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. 4. Evaluasi tim dan kolaborasi antara murid dan kerjasama di dalam SEM. 5. Mengevaluasi penerapan konsep fair play, sikap seperti selama pelaksanaan. Evaluasinya adalah bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. 6. Manajemen kelas dan pengelola waktu, aktivitas dan aktivitas murid yang terlibat sesuai dengan peran masing-masing. Ada lagi di sini, ada yang bukannya juga tantangan. Jadi bukan tantangan di sini yang pertama adalah pengelola waktu. Di pengelola waktu ini jadwal yang padat serta keterbatasan waktu untuk penyelenggaraan kegiatan. Kemudian yang kedua, faktor cuaca. Dan kita tahu sendiri bahwa karena kita sudah masuk di musim penghujan. Jadi lapangan outdoor itu sangat mempengaruhi. Jadi bisa kita pakai apapun kalau misalkan cuacanya hujan, ya kita bisa berlari ke dalam ruangan. Jadi kita kondisikan saja. Kemudian yang ketiga, motivasi peserta. Motivasi peserta dapat menjadi tertanam jika mereka mengalami kegagalan maupun kegagalan selama pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim, baik terhadap perbedaan kemampuan kepribadian maupun konflik antar pemain. 5. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan umpan balik yang konstruksi pada murid atau peserta. 6. Keterlibatan komunitas dan orang tua. Kurangnya dukungan maupun keterlibatan dari orang tua serta komunitas dapat mempengaruhi motivasi peserta dukungan peserta. Adapun solusinya, pertama adalah penjadwalan yang efisien. Kemudian yang kedua, lokasi yang tidak begitu panas. 3. Dengan pendekatan positif dan kemudian motivasi tambahan melalui ujian. 4. Keterbukaan komunikasi dengan segera agar meminimalisir konflik. 5. Memberikan umpan balik secara individu pada peserta, mengadakan pertemuan dan menjelaskan tujuan program. Ya, terima kasih. Oke, demikian Bapak Ibu. Jadi apa yang saya telah sampaikan terkait masalah rancangan pembelajaran kita yang berbasis yaitu sport education model. Dalam sesi yang ini ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan tentang terkait program yang saya tampilkan di slide ini. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya ditanyakan, apakah turnamen sepak bola futsal atau sepak bola ini bisa diterapkan di kelas 1, 2, atau 3? Kan di sini tadi kelas 5. Apakah bisa di kelas
Terima kasih. Jadi pembelajaran SEM di sini perlu juga diketahui bahwa semuanya itu berlaku, bukan cuma hanya satu kelas saja. Semua bisa melakukan baik dari kelas 1, 2 sampai bahkan di kelas tingginya. Jadi tidak ada menutup kemungkinan bahwa hanya satu kelas saja. Hanya yang saya tampilkannya sebagai sampelnya, sebagai contoh bahwa saya kenapa anak hanya kelas 5. Jadi bisa juga nanti kalau misalnya ada bapak ibu yang mau yang nanya dari kelas lain mau melakukan namanya pembelajaran SEM, tidak ada masalah. Jadi ini tidak ada istilahnya bahwa hanya satu kelas yang bisa melakukan, tapi semua kelas bisa kita berikan. Ya, terima kasih. Ada lagi dari bapak ibu yang mau memberikan pertanyaannya? Ya cukup ya. Oke, jadi terima kasih banyak atas kesempatan bapak ibu dalam kegiatan presentasi ya. Dan kita dari yang saya dapatkan dan apa yang saya berikan bisa kita mengimplementasi kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.